Di sini tertulis, kamu telah berbuat maksiat selama 80 tahun ya. Apa itu benar? Ah, salah itu. Gimana sih, sembarangan aja. Yakin kamu kalau ini salah catat? Yakinlah, usiaku saja cuma 40 tahun. Bagaimana bisa aku berbuat dosa selama 80 tahun? Coba kamu jelaskan, bagaimana bisa dosanya lebih panjang dari usianya? Inilah yang namanya dosa jariah. Dosa yang terus mengalir meski orang tersebut tidak lagi melakukannya. Dosa jariah. Barang siapa mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Udah, jangan banyak mikir. Kalau pengen masuk aja. Tapi bukannya dosa ya kalau main begituan. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Nanti tinggal tobat aja. Bener juga ya. Oke deh. Jadi karena itu aku mendapat bagian dosanya. Benar, tapi aku tidak memaksanya berbuat dosa. Memang tidak, tapi kamu mendukungnya untuk melakukan dosa tersebut. Hanya begitu saja bisa berdosa. Benar, seorang bisa mendapat jariah dosa apabila dia mengajak atau mendukung dan bahkan menampilkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Menampilkan juga termasuk dosa jariah ya? Ya, karena dengan begitu orang lain yang melihatnya bisa meniru perbuatan itu. Aduh, apes. Dia yang berbuat, aku yang ketumpahan dosanya. Makanya, berbuatlah yang baik supaya bisa menjadi pahala jariah, bukan malah sebaliknya. Iya, jadi aku akan disiksa nih. Masih nanya? Ya iyalah. Hap. Cah. Cah. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun. Bila engkau menganggap sholat itu hanya sebagai penegur kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya. Bila engkau menganggap sholat itu hanya sebagai sebuah kewajiban, maka engkau tidak akan menikmati hadirnya Allah saat engkau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang engkau nanti-nantikan dengan Tuhanmu. Anggaplah sholatmu itu sebagai cara terbaik engkau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholatmu itu sebagai kondisi terbaik untuk engkau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholatmu itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajak engkau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika engkau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampang badanmu hingga engkau tidak terjatuh, sehingga engkau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika engkau bersujud, Allah mengelus kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu, "Aku mencintaimu wahai hambaku." Bayangkan ketika engkau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tidak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Dan bayangkan ketika engkau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu anak gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernah gak kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa Umi? Ana lagi dalam perjalanan Umi. Jangan. Itu anak Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat jemaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. 3 kali dia jamaah.
Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis, ya Allah, antum nggak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita.